Perkenalkan, saya dengan Yohana. Saya pasien COVID yang dinyatakan positif dengan gejala pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Ini sudah hampir 1 bulan. Badan saya terasa demam tinggi 39,8, 39,7. Setiap minum paracetamol hanya cukup membantu di angka 39. Badan dari ujung ke ujung terasa sakit dan remuk tulangnya. Pada saat itu saya langsung melakukan isolasi mandiri di kamar dan mencoba untuk tidak bisa ngapa-ngapain sih, memang berbaring aja. Pada tanggal 19 saya melakukan swab test ke rumah sakit dengan membawa mobil sendiri dengan jarak sekitar 5,6 km dari rumah ke daerah Karawaci, dan ternyata pada tanggal 20 saya dinyatakan positif COVID. Pada tanggal tersebut saya mencoba mencari sebuah rumah sakit yang mampu menerima. Kebetulan dekat rumah ada satu rumah sakit, tetapi mereka menyatakan mereka tidak bisa menerima pasien COVID. Sehingga saya disarankan untuk ke rumah sakit oleh teman dari dokter dari teman keluarga saya, ke salah satu rumah sakit di daerah Gading Serpong. Rumah sakit ini memang rumah sakit diperuntukkan untuk COVID juga. Jadi saya sampai sana, saya masuk ke tenda untuk khusus orang-orang COVID atau yang sesak nafas, diperlakukan di beda IGD-nya. Setelah itu saya diperiksa, di CT scan toraks, diambil darah lengkap, dan ternyata hasilnya cukup membuat saya harus menunggu cukup lama di dalam tenda tersebut, menunggu kamar. Ternyata tidak ada dan penuh. Dari sana akhirnya saya kembali ke rumah dan saya mencoba menghubungi beberapa 2 orang teman saya yang akhirnya membantu mencarikan rumah sakit bagi saya. Ada 3 akhirnya mencari rumah sakit di mana-mana, dan pada saat pukul 7 malam atau pukul 19 saya ditelepon kembali dan dikatakan ada satu rumah sakit yang agak jauh dari rumah saya, yaitu di daerah Kemayoran. Apakah saya kuat untuk berangkat? Karena situasi saya sudah lemas dan saya sudah susah nafas dan batuk sudah mulai keluar. Saya bilang saya berusaha. Akhirnya saya memanggil online services buat mobil, karena saya tidak ingin anak-anak di rumah khawatir, takut gitu ya. Maka saya berinisiatif dan saya cuma bilang saya akan ke rumah sakit, itu aja. Mereka taunya saya sakit demam. Saya berangkat dengan mobil tersebut dan saya menyampaikan kepada supirnya situasi saya. Kebetulan mobil itu juga protek untuk yang COVID, jadi tertutup dengan mika ya, antara supir dengan penumpang. Sampai di Kemayoran, badan saya sudah sangat tidak kuat berjalan, dan mobil tersebut saya sempat semprot disinfektan di dalam mobil tersebut karena saya tidak mau istilahnya ada orang lain menjadi sebab akibat dari setelah saya duduk, atau bahkan supirnya sendiri, saya tidak mau. Nah, setelah itu saya masuk di dalam IGD rumah sakit tersebut penuh, sehingga saya diberikan satu ruangan sendiri, ditanyakan identitas, tapi setelah itu tidak lagi datang petugas karena memang penuh sekali di IGD tersebut. Mungkin mereka sibuk dengan yang lain juga. Badan saya sudah sangat lemas, lalu tiba-tiba teman saya bilang sudah ada dapat confirm tempat di Cibinong. Udah pasti ada, dia bilang. Cuma saya sudah tidak kuat badan ke Cibinong. Terlalu jauh dari Gading Serpong ke Kemayoran, lalu saya harus ke Cibinong. Saya bilang nggak apa-apa, saya sabar dulu di sini. Selang 5 menit saya dapat telepon kembali kalau sudah ada rumah sakit di daerah Bintaro yang bisa menerima saya. Nah, karena saya sudah tidak kuat, maka ambulan dari rumah sakit Bintaro menjemput saya. Sekitar pukul 10 saya sampai, protokoler masuk ke rumah sakit dilakukan pemeriksaan semuanya, lalu saya ditutup seperti kotak sabun dengan mika, dan saya dibawa ke kamar isolasi room. Jadi tertutup rapi dengan mika tempat tidurnya, saya didorong dibawa ke ruang isolasi room. Di dalam ruang isolasi room semua dipakaikan
peralatan yang memang harus ditunjang. Tetapi jam 4 pagi keadaan saya drop. Saya tidak bisa nafas dengan baik, serasa susah sekali dan sakit. Lalu dokter menyarankan saya masuk ICU. Sebelum masuk ICU memang ada pesan dari keluarga untuk tidak pakai ventilator, usahakan dengan oksigen semaksimal mungkin. Saya melakukan ini, lalu saya di ICU. Saat itu tidak ada satupun yang bisa ada dalam pikiran saya. Saya tidak memikirkan kesedihan, saya tidak memikirkan kecewaan, karena rasa sakit yang saya alami melampaui apa yang ada di pikiran saya. Sampai di ICU, peralatan dipasang untuk rekam jantung dengan peralatan yang lengkap dan saya tidak bisa kemana-mana. Hari berganti hari itu yang saya rasakan adalah dukungan dari orang tua, dari keluarga, bagaimana mereka selalu mendoakan saya dan WhatsApp saya, memantau setiap hari keadaan saya seperti apa. Tante saya hanya mengingatkan kepada saya, menulis di dalam satu WhatsApp grup keluarga, dan dia mengatakan, walaupun mereka tidak ada dengan saya, mereka tidak dapat mendampingi saya pada saat saya sakit, dan saya tidak bisa didampingi juga oleh siapa-siapa. Tapi ingat kalau Tuhan ada buat saya, Tuhan mendampingi saya, dan jujur saya sangat merasakan kehadiran Tuhan. Di sana saya begitu besar berkecamuk, merefleksikan diri saya kembali, bagaimana setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan saya, sebetulnya Tuhan ada sama saya. Hanya saya yang tidak peka akan kehadiran Tuhan. Saya pernah marah terhadap diri saya dengan peristiwa yang ada di dalam kehidupan saya selama 50 tahun. Saya begitu benci diri saya, tapi pada hari itu Tuhan jamah saya. Tuhan ingatkan saya kalau saya adalah karya Tuhan yang terbaik. Karena 1 minggu sebelum saya masuk rumah sakit, saya memang pernah bertemu dengan sahabat saya dan dia menguatkan saya dengan kalimat tersebut. Kehadiran Tuhan sungguh nyata di saat saya ada di ICU. Saya tidak bisa berpikir apapun, hanya setiap hari saya berdoa memohon pertolongan Tuhan, memberikan kekuatan bagi saya. Keluarga saya atau tante saya memberikan lagu God Will Take Care of You dan mengingatkan kalau dulu saya senang nyanyi lagu Bapa Surgawi. Kedua lagu itu merupakan lagu yang selalu diputar ulang melalui telepon saya, handphone, untuk mencari channel tersebut, dan saya putar dari pagi sampai malam. Dan ada satu lagi lagu Esok Kan Ku Jelang. Ini adalah sebuah lagu Indonesia yang dinyanyikan oleh sahabat saya juga, dan saya senang sekali kalimat-kalimat dari ketiga lagu itu membangun kekuatan rohani saya. Hari kelima, saya mulai mencoba merefleksikan diri saya untuk meminta maaf. Di dalam kehidupan saya begitu banyak sekali kekecewaan yang sudah saya lakukan untuk keluarga saya, untuk anak-anak, untuk orang tua, ya. Lalu saya mencoba menulis satu-satu permohonan maaf kepada mereka. Saya tahu saya tidak tahu berapa lama sembuh apa tidak, walaupun saya percaya Tuhan ada di saya, tapi entah kenapa saya ingin sekali meminta maaf yang benar-benar keluar dari hati saya. Maka saya mencoba untuk menulis setiap orang permohonan maaf, dan saya mengakui beberapa kesalahan yang memang saya sudah lakukan yang mengecewakan hati mereka. Luar biasa, keluarga saya tetap mendukung saya, menyatakan tante saya yang lalu tidak bisa diulangi, tetapi coba hadapi yang di depan, karena Tuhan kalau Tuhan kasih kesempatan sekali lagi, maka harus dilakukan dengan baik dan bijaksana. Saya menyatakan penyesalan saya yang paling berat adalah untuk anak-anak saya.
uh, saya merasa saya uh, harus bisa ada lagi buat mereka, walaupun mereka sudah besar. Tapi bagaimanapun seorang anak membutuhkan orang tuanya. Maka saya selalu berusaha melakukan yang terbaik, walaupun saya tidak kuat, gitu ya. Walaupun saya tidak bisa merasakan apapun. Misalnya saya mulut saya tidak bisa merasakan makanan, tapi saya berusaha makanan dari rumah sakit akan saya habiskan apapun dan berapa banyak pun itu. Uniknya adalah saya tidak suka sayur sebetulnya. Tapi karena di rumah sakit saya ada sayur setiap hari dan lidah saya tidak ada rasa, lembar, maka sayur-sayur semua saya telan. Jadi bersih gitu ya, walaupun nggak enak tapi saya kalahkan rasa tidak enak tersebut. Hal kedua yang membuat saya merasakan sangat sakit diantaranya adalah vena darah saya yang tipis sekali dan pecah, jadi sulit sekali dan mereka harus memasukkannya dengan jarum bayi yang paling tipis. Itu pun terasa sakit. Nah, vena ini hanya bisa bertahan 1,5 hari, maksimal 2 hari, sehingga kebayang selama hampir 19 hari di ICU, tangan saya sudah penuh dengan tusukan di mana-mana dan sampai tidak ada tempat di kaki. Jadi saya sempat diinfus di kaki dan rasanya sangat sakit minta ampun. Hal ketiga, karena rumah sakit tersebut penuh, pernah sekali waktu subuh itu ya, antara pergantian shift, mendekati pergantian shift, saya ingin sekali ke toilet dan kebetulan yang jaga itu laki-laki semua. Di ICU memang tidak bisa bangun dari tempat tidur, rasa pengen pipis yang begitu besar. Saya pencet bel, mereka datang dan mereka mentaruh pispot di bujur saya atau di pantat saya dengan seutas kain supaya mereka tidak lihat gitu kan. Saya pipis, selesai saya pipis in somehow, entah bagaimana, mungkin nariknya kurang yang namanya darah sarisi atau apa, saya nggak ngerti gitu ya. Akhirnya tumpah sebagian urin tersebut. Petugas kedua laki-laki itu belum menggantikan pakaian saya dan akhirnya saya baru diganti pada shift yang kedua. Dalam kehidupan saya belum pernah ngompol sejak anak kecil pada zaman dulu. Jadi saya bisa bilang badan saya setengah basah dengan air urin dan saya harus menunggu untuk shift yang berikutnya. Tidak mudah karena habis itu saya mulai berdahak, ada ruam darah. Saya sampaikan ke dokter, tapi dokter tidak banyak melakukan tindakan. Hari ketiga benar, saya mulai batuk darah segar yang keluar. Tadinya dikira waktu hari yang lalu itu karena batuk yang keras sehingga ada luka gitu ya. 1 hari penuh batuk darah, buat saya kaget terus terang. Tapi saya masih mencoba untuk berpikiran positif. Saya sampaikan ke dokter saat datang internis dan dokter paru-paru, lalu diberikan obat tambahan melalui infus saya dan hari ketiga mulai berkurang drastis, tinggal ruam lagi. Hari keempat sudah tidak ada batuk darah. Sangat tidak nyaman. Hanya untuk duduk saja, tidak dapat melakukan apapun, tergeletak di tempat tidur dengan rasa sakit, sesak nafas dan semuanya. Dilakukan swab berikutnya masih positif, tapi sudah mendekati 50% arah kesehatan yang baik. Saya bersyukur dokter paru-paru saya rupanya pernah dapat COVID dan selamat, sehingga setiap datang dia selalu memberikan semangat, sukacita, ngajak bercanda gitu ya. Cuman satu hal yang membuat saya kasihan adalah petugas rumah sakit, terutama para suster ya. Mereka letih karena harus menjaga begitu banyak pasien yang masuk. Mereka harus melayani orang yang ada di ICU karena memang tidak bisa bangun dan ngapa-ngapain, harus dibantu. Usia mereka sangat muda, 25, 26, bahkan banyak sekali
yang seusia anak saya yang terbesar. Di situ rasa saya akhirnya merasakan saya harus bisa bangkit, saya harus bisa menang. Saya tidak boleh ada di rumah sakit ini lama-lama karena saya menyusahkan mereka. Itu yang selalu terngiang di dalam pikiran saya karena saya sungguh sedih ngelihat mereka bekerja. Mereka rentan untuk kena penyakit COVID, tapi mereka melakukan itu dengan sukacita walaupun mereka bilang letih atau jenuh. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat, apalagi saat ini yang begitu besar angka COVID naik, tolong yuk bantu sama-sama gitu loh. Mereka manusia yang juga ingin istirahat, ingin juga segera berakhir seperti kita di sini. Jadi bagi teman-teman saya yang saya kemarin mendapatkan japri, mulai banyak yang kena COVID positif juga, semangat. Gak ada kunci lain kecuali positive thinking dan semangat. Dan kunci terutama adalah merasakan jamahan Tuhan, rasakan kehadirannya, rasakan pelukannya, rasakan kedekatannya untuk kita berbicara di saat kita memang tidak bisa apa-apa lagi selama ini. Mungkin kita sibuk, kita hanya menyediakan waktu yang begitu terbatas. Tapi pada saat sekarang kita diberikan Tuhan begitu banyak waktu untuk bercakap-cakap dengan Dia, merefleksikan kehidupan kita. Ini pengalaman pribadi saya. Yang kedua adalah yang membangkitkan saya adalah tentu anak-anak. Anak-anak bagi saya adalah malaikat. Apapun itu, pola tingkah hidup mereka adalah refleksi dari kehidupan kita orang tua. Kedua, anak-anak saya masih memerlukan saya dan saya akan ada untuk mereka. Bersyukur akhirnya setelah hari ke-19 tes dinyatakan negatif. Saya boleh pulang. Saya dilakukan suntik setiap hari, vitamin C 1000. Jadi ada suster datang ke rumah dan saya dipakai oksigen karena harus dijaga akurasi oksigen saya. Baru 5 hari, hari ke-6 saya merasakan tidak nyaman. Di dalam dada saya masih sering sakit. Saya disarankan kembali ke dokter paru-paru. Begitu sampai, ternyata COVID yang datang tidak sendiri, tetapi dia membawa teman pada saat masuk ke paru-paru yang semuanya putih tersebut. Disebutnya pneumonia atau adanya cairan di dalam paru-paru yang diakibatkan dari COVID. Jadi perhatikan dengan baik, kalau tidak semua orang bisa sembuh 100% dengan COVID, dampaknya adalah ke paru-paru. Ini benar, bukan gosip, bukan hanya hayalan atau isapan jempol, karena saya ngalamin. Sampai di rumah sakit ternyata akurasi oksigen saya 89, yang benar itu harus 95 minimal. Nah, di scan toraks ternyata juga benar, setengah paru-paru saya kanan dan kiri itu masih ada sisa dari COVID. Jadi COVID-nya sudah negatif, tetapi masih ada sisa yang merusak paru-paru saya dengan cairan. Maka saya kembali ke rumah sakit. Tidak nyaman ya. Saya hanya berasa souvenir yang diberikan COVID ini nggak main-main, terutama untuk kita yang sudah ada usia di atas 50 tahun ke atas. Apalagi kalau ada komorbid, jadi itu lebih cepat lagi fungsinya. Itu komorbid adalah penyakit bawaan seperti gula, darah tinggi, dan lainnya, ginjal gitu ya. Pokoknya penyakit yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi itu akan menyerang begitu cepat. Itu sebabnya saya hitungannya hanya jam atau hari langsung kena ke paru-paru, karena kebetulan saya ada darah tinggi dan gula. Pada saat diobati, paru-paru baik dari ICU dan kembali di sini. Dia menyembuhkan paru-paru tapi mengangkat nilai gula cukup tinggi sampai di 500, sehingga itu perlu dipantau setiap 4 jam. Hari ini adalah hari kelima saya di rumah sakit setelah dinyatakan 2 kali negatif dari COVID dan mendapat souvenir dari COVID, yaitu pneumonia. Jadi saya mau memberitahu kepada semuanya, tolong jaga keselamatan kalian, waspada, jangan merasa diri kuat karena sekarang banyak OTG, orang tanpa gejala, lalu juga bantu orang yang ada di rumah.
ibu kita, bapak kita, kakak kita, atau mungkin pembantu atau asisten rumah tangga yang memungkinkan mendapatkan OTG juga gitu. Jadi saya berharap kita sama-sama yuk, kalau bukan karena kita yang menghentikan COVID dengan menjaga dan melakukan protokoler kesehatan, maka akan percuma. Cadangan pemerintah akan menjadi isapan jempol karena hanya sebatas cadangan saja atau harapan. Nah, yang dapat melakukan kita serentak bersama-sama se-Indonesia menjaga hal ini. Saya berharap beberapa hari ke depan paru-paru saya kembali ada peningkatan yang baik dan saya bisa pulang, bisa berkarya lagi untuk kehidupan, untuk menjadi contoh bagi anak-anak saya dan mengisi hari-hari untuk bangsa dan negara saya. Sekali lagi saya mengundang semuanya untuk melakukan protokoler kesehatan dengan baik. Pada saat kita pulang dari luar langsung mandi, itu adalah hal yang bijaksana. Tempat-tempat yang biasa kita duduki atau kita lakukan kegiatan, ini yang saya lakukan, mengelapnya dengan alkohol 70%. Setiap alat makan setelah dicuci, saya akan guyur dengan air panas. Baru saya gantungkan dan tidak lap sampai kering, baru dimasukkan. Ribet mungkin, tapi sangat sederhana. Dan kalau kita mau disiplin, saya berharap ini adalah salah satu cara untuk membantu menjaga kebersihan kita. Akhirnya saya boleh tunjukin sedikit ya. Ini jarum bayi sangat tipis sekali dan dia meletakkannya agak di dalam. Kenapa? Karena tidak bisa kemana-mana. Venanya yang masih sehat di sini. Bekas-bekas yang dari ICU masih banyak sekali. Luka warnanya biru-biru kehijauan seperti itu dan perjuangan yang lumayan. Sekali lagi saya mengundang semuanya untuk bersama-sama melawan COVID. Bagi teman-teman saya yang tercinta yang saat ini banyak sekali di rumah sakit juga karena COVID, yuk positive thinking. Ingat Tuhan ada buat kalian, bercakap-cakaplah, berbicaralah, dan semangat buat orang-orang yang menyayangi kita, yang masih membutuhkan kita. Dan terakhir adalah berikan kesempatan bagi perawat medis untuk juga bisa istirahat, karena pelan-pelan penyakit COVID-nya hilang dan sembuh sehingga mereka bisa kembali aktivitas normal. Hanya kepada kita, diri kita masing-masing yang dapat membantu program pemerintah ini. Terima kasih. Saya dengan Yohana Elizabeth Harjadinata.